Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata pelajaran IPA. Anak-anak yang solih dan solihah, tetap semangat ya. Yuk kita berdoa dulu, lalu niatkan belajar kita karena Allah supaya bernilai pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi baru bab 3 pewarisan sifat. Yang pertama yaitu mengenai materi genetik. Disimak ya penjelasannya. Pernah gak mengamati wajah teman-temanmu? Menurutmu, apakah wajahmu mirip dengan wajah mereka? Tentu tidak kan? Wajahmu pasti lebih mirip dengan kedua orang tuamu. Bukan hanya wajah, tetapi juga jenis rambut, bentuk mata, maupun bentuk telingamu. Kemiripan-kemiripan itu merupakan sifat yang diwariskan dari orang tuanya ke anaknya. Proses pewarisan sifat itu ditentukan oleh materi genetik. Nah, apa sih materi genetik itu? Yuk kita bahas. Setiap makhluk hidup punya sifat-sifat tertentu yang menjadi ciri khasnya. Sifat-sifat tersebut akan diwariskan ke keturunannya. Pewarisan sifat dari generasi ke generasi disebut hereditas. Cabang ilmu biologi yang mempelajari hereditas disebut genetika. Sifat-sifat seperti wajah, jenis rambut, bentuk mata, bentuk hidung, maupun bentuk telinga diwariskan dari orang tua kepada anaknya melalui materi genetik. Jadi, materi genetik adalah substansi yang diwariskan dari orang tua ke anaknya. Materi genetik tersebut yaitu kromosom, DNA, RNA, gen. Masih ingat apa itu sel? Sel adalah unit terkecil dari kehidupan. Kalau diibaratkan sebuah bangunan, sel itu adalah batu batanya. Kebayangkan banyak banget jumlahnya? Begitu juga di dalam tubuh kita. Sel itu bagian terkecilnya. Jadi, bisa dibayangkan bukan? Jumlahnya sangat banyak. Di dalam sel ada inti sel, seperti yang tertera pada gambar di bawah ini. Kalau kita zoom nih, inti sel ini di dalamnya ada kromosom. Bagian ujungnya namanya telomer. Ada bagian lengan pendeknya, ada juga bagian lengan panjangnya. Di bagian tengahnya ada sentromer. Ternyata komponen kromosom itu terdiri dari protein dan asam nukleat. Asam nukleat ini terdiri dari dua, yang kita kenal dengan sebutan DNA dan RNA. Jadi, seluruh untaian DNA dapat dinamakan kromosom. Kromosom juga dapat terlihat jelas saat terjadi pembelahan sel, baik mitosis maupun meiosis. Itu lengan. Jadi, kalau dilihat-lihat lagi nih, panjangnya itu nggak sama ya, panjang lengan kromosomnya tidak sama, yang satu panjang, yang satu agak pendek. Kemudian akrosentris, sentromernya sudah hampir ke ujung walaupun belum sampai ujung ya. Gitu. Jadi hampir sama dengan submetasentris, tapi perbedaannya kalau akrosentrik itu sudah mau mulai ke ujung. Yang terakhir ada telosentrik. Nah, kalau yang ini sentromernya jelas, dia ada di ujung lengan kromosom. Selanjutnya, bentuk kromosom berdasarkan jenis penyusun sel dalam tubuh terdiri dari dua, yaitu autosom, yaitu kromosom yang menentukan ciri tubuh, biasa juga disebut dengan kromosom tubuh. Yang kedua ada gonosom, adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin, disebut juga dengan kromosom kelamin. Susunan kromosom. Jumlah kromosom sel tubuh manusia sebanyak 23 pasang. Dalam keadaan diploid atau 2N jumlahnya jadi 23 dikali 2, yaitu 46 buah. Jadi kalau misalkan pasang berarti 23. Kalau buah berarti 23 kali 2, karena kan berpasangan ya. Dan itu adalah dalam keadaan yang diploid atau 2N. Kromosom nomor 1 sampai nomor 22 itu namanya autosom atau kromosom tubuh. Sedangkan kromosom nomor 23 yaitu gonosom atau kromosom kelamin. Kromosom nomor 23 inilah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu pasangannya adalah XY, sedangkan kalau perempuan itu adalah XX. Jadi kalau perempuan itu hanya punya satu jenis ya, yaitu X. Sedangkan laki-laki X dan Y. Kalau dipasangkan jadi XY.
Maka susunan kromosomnya dapat dituliskan sebagai berikut. Ingat ya, ini dalam keadaan yang diploid atau 2N. Maka susunan kromosom yang perempuan 22AA plus XX dan kromosom laki-laki 22A plus XY. 22A itu maksudnya adalah pasangan dari kromosom autosomnya, sedangkan XX itu adalah pasangan kromosom kelaminnya. Begitu juga dengan yang laki-laki. Nah, maka jika dalam keadaan tidak berpasangan atau haploid, maka susunan kromosom sel telur yang ada pada perempuan yaitu 22A plus X dan susunan kromosom sel sperma atau laki-laki yaitu 22A plus Y. Materi genetik yang selanjutnya yaitu ada DNA atau deoxyribonucleic acid. Nah, DNA ini memiliki struktur untai ganda, jadi rantainya itu ada 2. Fungsinya mengendalikan faktor keturunan dan sebagai sintesis protein. Letaknya ada di dalam inti sel, tersusun dari yang namanya polinukleotida. Polinukleotida itu artinya nukleotidanya banyak. Nah, satu nukleotida itu terdiri dari ada gula pentosa, ada basa nitrogen, dan ada fosfat. Basa nitrogen itu terdiri dari 2 kelompok, ada kelompok purin dan ada kelompok pirimidin. Kelompok purin terdiri dari 2, yaitu ada adenin, simbolnya A, dan ada guanin, simbolnya G. Sedangkan kelompok pirimidin terdiri dari sitosin, simbolnya C, dan timin, simbolnya T. A selalu berpasangan dengan T, dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen. Sedangkan C selalu berpasangan dengan G, dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat gambar berikut ini. Ini adalah struktur DNA seperti sebuah tangga yang berpilin. Di bagian kiri kanannya tuh ada buat pegangannya dan ada untuk pijakannya. Nah, untuk tempat berpijaknya itu yang kiri dan yang kanan itu terpisah sebenarnya, namun ada yang menghubungkannya. Nah, dihubungkannya itu dengan ikatan hidrogen. Ini secara keseluruhan itu adalah namanya polinukleotida ya. Jadi DNA itu tadi tersusun dari polinukleotida. Satu polinukleotidanya itu terdiri dari bagian yang kuning itu namanya fosfat, bagian yang biru itu gula pentosa, dan bagian yang hijau atau orange itu namanya basa nitrogen. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita zoom ya gambar yang ini karena ini agak sulit untuk melihatnya. Kita lihat gambar berikut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa satu nukleotida itu terdiri dari basa nitrogen, gula pentosa, dan fosfat. Ini gambarnya sudah disederhanakan ya. Jadi, bagian yang bulatnya itu adalah fosfat. Bagian yang seperti rumah tuh, segi 5 itu namanya gula pentosa, dan bagian yang persegi itu adalah basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini ada 2 kelompok, ada kelompok pirin dan kelompok pirimidin dan kelompok purin. Pirimidin itu anggotanya ada 2, sitosin dan timin, dan kelompok purin itu ada guanin dan adenin. Untuk lebih mudah menghafalnya, kita ingat aja ya, P-CT Puga. P-nya itu pirimidin, anggotanya CT berarti sitosin dan timin. Puga berarti kelompok purin, anggotanya ada guanin dan adenin. Nah, mereka itu selalu berpasangan. Pasangannya tapi timin itu pasangannya selalu dengan adenin. Kemudian sitosin pasangannya dengan guanin. Di situ ada garis 2 ya dan garis 3. Itu maksudnya adalah dihubungkan dengan ikatan hidrogen 2 kalau timin dan adenin, sedangkan ikatan hidrogen 3 itu untuk sitosin dan guanin. Untuk gambar yang di bawah itu adalah contoh dari timin yang berpasangan dengan adenin, maka garis putus-putusnya tuh itu adalah diibaratkan ikatan hidrogen yang ikatannya 2. Berarti itu terdiri dari 2 nukleotida ya. Nah, terus itu berantai sampai banyak sekali nukleotidanya, jadilah polinukleotida. Oke, selanjutnya materi yang selanjutnya setelah DNA itu adalah RNA. Harusnya ini nomor 3 ya. 3 RNA atau ribonucleic acid. Memiliki fungsi sebagai sintesis protein. Kalau tadi kan DNA itu
pewarisan sifat juga ya. Nah, kalau yang ini untuk pembuatan protein dalam tubuh. Terus strukturnya tunggal. Nah, ini yang paling menjadi membedakan juga. Kalau tadi double ya, ada 2 seperti tangga. Kalau ini rantainya cuma 1, rantai tunggal. Letaknya ada yang di dalam inti sel, ada juga yang di dalam sitoplasma, ada yang dalam ribosom. Tersusun dari polinukleotida sama, satu nukleotida terdiri dari gula pentosa, basa nitrogen, dan fosfat. Nah, yang membedakannya kalau RNA itu purinnya sama, adenin dan guanin. Ya, yang membedakannya itu adalah kelompok pirimidin, itu sitosin dan urasil atau simbolnya U. Jadi di RNA itu nggak ada timin ya, dan mereka tidak berpasangan. Nah, ini adalah gambar dari struktur RNA. Bagian kuning fosfat, bagian yang merahnya itu gula pentosanya, dan bagian yang biru, orange, terus ada juga kuning, hijau, tuh yang sebelah kanannya, itu adalah basa nitrogen, di mana timinnya nggak ada, tapi diganti dengan U, atau urasil. Terakhir gen. Gen itu berfungsi mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gen itu letaknya ada dalam lokus kromosom yang tersusun berderet. Gen-gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada pasangan kromosom homolog namanya alel. Sekian penjelasan mengenai materi genetik. Nantikan materi selanjutnya di video berikutnya ya. Tetap semangat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.